Ya, apabila Bapak Ibu mungkin sudah memiliki pertanyaan, dapat dituliskan di kolom chat atau bisa langsung menanyakan ke para pembicara kita dengan raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya langsung. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak. Iya, silakan dari RSUD Tidar. Ya, mohon izin. Terima kasih waktunya Bapak Ibu dan sumber yang kami hormati. Ingin bertanya tadi tentang penyusunan PNSA yang menggunakan analisis SWOT yang kita lakukan. Dengan metode SWOT itu apakah kemudian efektif dengan kompetisi yang tinggi di rumah sakit, terutama di rumah sakit dengan perkotaan, dengan wilayah yang sangat kecil, dengan kompetisi yang sangat tinggi seperti di Kota Magelang. Seperti hanya yang kita ketahui dengan analisis yang lain dengan metode seperti Astrid itu apakah ada komparasi yang lebih positif daripada menggunakan SWOT yang tadi disampaikan oleh Bapak narasumber. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya dari RSUD Tidar. Monggo mungkin dari Pak dulu yang tadi menyampaikan terkait analisis SWOT. Silahkan Dok. Ya, masih teman-teman dari Rumah Sakit Tidar. Jadi untuk analisis SWOT memang ada beberapa metode. Yang kali ini kami hanya menyampaikan cuma 3 jenis, 3 metode. Kalau teman-teman mau tambahin yang lain, asal istilahnya bahwa analisa tersebut bisa digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan di rumah sakit kita, itu bisa teman-teman tempuh. Silakan. Tapi yang kalau bagi yang istilahnya agak sulit, ya pilih yang sederhana aja. Yang kita tampilkan ini adalah metode yang sederhana untuk membuat analisa SWOT. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin Pak Widartoyo atau Bu Putu bisa menambahkan, silakan. Oh ya, mungkin dari Pak Widartoyo ada yang ingin ditambahkan, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Terioto, Mbak Lia ya. Pertanyaan dari RSUD Tidar Pak, ini sudah pernah ketemu saya di antara anggota tim itu di pelatihan Arsada. Ya, analisis SWOT ini salah satu metode yang digunakan untuk mendiagnosis lingkungan eksternal dan internal, Pak. Salah satu loh ya, artinya bukan satu-satunya. Astrid ya bisa digunakan. Tapi Astrid kemudian unsur-unsurnya itu dimasukkan ke SWOT juga lebih bagus. Itu Pak. Jadi jangan Astrid berdiri sendiri. Karena Astrid itu tidak mengidentifikasi secara spesifik seperti SWOT. SWOT itu jelas itu nanti ya, kita berada pada diagram mana. Ya, kalau Magelang persaingan tinggi, ya SWOT apakah relevan untuk persaingan tinggi? SWOT di posisi daerah manapun itu perlu Pak dilakukan. Ya, jadi kalau saya identifikasi ya kira-kira kalau rumah sakit ini ya, kalau kondisi internalnya jangan pernah merasa sudah kuat, lemahnya sedikit. Pasti kita harus sadar perlu punya PR untuk penguatan internal. Itu ya. Nah, senyampang kita memperkuat internal kita, SDM kita, sarplas kita, keuangan kita, tata kelola kita, komitmen stakeholder, dan sebagainya, mari itu kita gunakan untuk menangkap peluang. Saya yakin kalau wilayah Tidar, itu calon pelanggannya yang meskipun diperebutkan oleh banyak rumah sakit, ya itu kita masih mempunyai daya saing yang tinggi. RSUD itu punya daya saing loh Pak. Pegawai sebagian besar gajinya dibayar oleh Pemda. Rumah sakit swasta tidak demikian. Maka mestinya rumah sakit ini lebih efisien. Kalau lebih efisien bisa lebih meningkatkan mutu layanan. Nah, mutu itulah yang mari kita adu. Yang penting seperti disampaikan Dr. Terry tadi, kita harus dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan. Jangan internal kita saja. Lawan harus kita tutup dengan kekuatan kita.
kekuatan lawan harus kita tandingi dengan kekuatan yang lebih tinggi, ya. Dan itu yang seperti itu strategi bersaing. Untuk salah satu cara strategi bersaing adalah penguatan kelemahan lawan dan lebih kuat dari lawan. Kalau kondisi pasarnya, saya yakin kalau di Tidar ini peluangnya itu masih cukup lah. Yang tidak ada peluang itu jika oversupply, Pak. Jika suplai penyedia lebih besar daripada permintaan, nah ini nggak ada peluang. Ya, kita bisanya menang ya itu menyokot pasiennya. Tapi dari segi jumlah seperti itu agak susah kita bisa mengembang kalau penyedia jasa rumah sakit ini oversupply dibandingkan dengan demand-nya. Nah, tolong dihitung itu. Tadi Dr. Terry menyampaikan pula bagaimana hitung-hitungnya tadi. Bu Putu juga demikian. Luas daerah, cakupan pelayanannya, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ada datanya. Sementara itu. Ya, terima kasih Pak Widar. Ibu Putu ada yang ingin ditambahkan? Baik, mungkin sedikit saja menambahkan karena tadi Pak Widartoyo dan Pak Terry juga sudah menyinggung ya, untuk SWOT itu nanti karena di dalam template-nya Renstra ala BLUD itu tidak ada tempat ya untuk menyajikan hasil analisis SWOT ini, maka Ibu dan Bapak dengan timnya masing-masing itu bisa exercise di lembar kerja kertas gitu ya, bisa mengexercise pakai flip chart atau apa begitu untuk mengidentifikasi. Nah, ini penting tadi yang dikatakan oleh Pak Widartoyo bahwa perlu sensitivitas untuk bisa mengidentifikasi siapa kompetitor kita. Kompetitor ini adalah pihak-pihak lain ya, rumah sakit lain yang menyediakan produk yang sama dengan kita dan menyasar segmen pasar yang sama dengan kita. Jadi kalau misalnya ada kan rumah sakit yang kayak tadi ya kasusnya DKI internasional gitu. Nah itu nggak fair kalau kemudian menjadikan rumah sakit kecil di sebelahnya itu sebagai kompetitor. Itu nggak pas gitu. Nah harus melihat rumah sakit lain yang memang sudah levelnya misalnya banyak rumah sakit swasta yang sudah mulai masuk gitu ke pangsa pasar internasional, itu yang harus dijadikan sebagai kompetitor dan sebagai patokan gitu untuk mengejar kita kurangnya apa dari mereka. Nah kalau itu Bapak Ibu berhasil lakukan dan berani gitu ya untuk mengidentifikasi itu dan men-state bahwa ini kita harus mampu bersaing dengan mereka, nah maka Bapak Ibu akan lebih siap gitu ya, nanti tentunya kelanjutannya di dalam Renstra ini akan lebih jelas gitu apa yang harus diidentifikasi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah demikian juga dengan pengguna harus punya kreativitas untuk mengembangkan inovasi, karena begitu kita sudah tahu siapa kompetitor kita tadi ya, menyasar segmen pasar yang sama. Nah kompetitor ini kelebihannya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wid, kita kurangnya apa sehingga kita tidak dipilih, belum dipilih oleh segmen pasar tersebut, yang kita sasar itu masih lebih memilih kompetitor kita dibandingkan dengan kita. Itu sehingga tadi ya yang disampaikan Pak Wid itu bahwa kita harus mengenali eksternal, bukan hanya pasien yang selama ini sudah menjadi pasien kita, tetapi juga kita harus mengenali orang-orang yang selama ini belum menjadi pasien kita, tetapi merupakan segmen yang potensial yang juga sebenarnya bisa kita layani. Makanya analisis eksternal ini penting untuk dilakukan oleh rumah sakit yang berada di wilayah dengan kompetisi tinggi tadi. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Lia. Ya, terima kasih Bu Putu.
Recording in progress. Bisa mencari peluang untuk jadi pemenang gitu lah, intinya begitu. Oke, terima kasih Bapak dari RSUD Tidar. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau bisa juga dituliskan di kolom komentar. Silakan. Nggak ada yang tanya. Iya, mungkin saya sedikit kemarin kami banyak mendapat pertanyaan ya pada saat pendaftaran itu, ada peserta yang ragu-ragu, saya ini sebenarnya masuk wilayah kompetisi tinggi sehingga saya akan masuk ke kelompok kompetisi. Dr. Terry dan Pak Widartoyo barangkali ini menarik juga untuk kita simak ya, sehingga mungkin dari situ kita bisa, oh ya ternyata ada hal-hal yang selama ini luput dari perhatian kami gitu, perhatian saya gitu. Silakan, mungkin itu ya Mbak. Dr. Terry dulu. Dr. Terry, silakan Dr. Terry. Makasih Mbak Putu, makasih Pak Widio. Kalau ya yang masuk kategori di kompetisi tinggi, kita jangan ngomong masyarakat kita berobat ke luar negeri dulu. Sudah duit lebih lah. Kalau saya melihat di tahu ya, Indonesia kita ini kan rumah sakit swasta kan udah mulai main grup-grupan gitu. Mohon maaf kalau saya sebutin nama, misalnya Silo, terus Hermina Group, terus Mayapada Group, ya kan, terus Mario Murni Teguh, ya, terus lain-lain. Ya. Nah, kalau lebih di dua, berarti daerah tersebut itu menjadi satu istilahnya, kalau kita ngomong sudah sumber gulanya, sehingga semuanya pada datang. Kalau itu berarti saingan kita itu bertambah terus, ya, mau nggak mau itu udah termasuk kategori daerah tinggi. Mungkin moda segitu besar, ya, hanya istilahnya cuma kasih pengobatan gratis atau hanya untuk melayani BPJS kesehatan saja, mungkin itu masuk Pak saya. Makasih. Mungkin silakan tambah Pak Wiratoyo. Saya tambahin sedikit. Kondisi persaingan tinggi sebetulnya ya, keniscayaan kondisi itu berada pada posisi persaingan tinggi. Ini rekomendasi saya nih pada pemerintah yang memberikan izin apapun lah, ya izin taksi, izin rumah makan, itu tolong dipertimbangkan supaya semua itu bisa hidup, pegawai ya bisa dapat penghasilan lumayan, dokter, kemudian pemerintah juga dapat pajak yang lumayan, dan seterusnya. Tapi di Indonesia ini supply berapa demand, ya, sehingga dadakan nanti kita berada pada lingkungan yang persaingan tinggi. Nah,
Apabila kita memang seperti Tidar tadi sudah merasa berada pada tingkat persaingan yang tinggi, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, tentu kita harus mengenali kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu tidak hanya butuh pelayanan kesehatan, tapi juga butuh layanan yang beraroma rekreasi, menyenangkan. Itu wajib ya, memenuhi peserta medis, tetapi inovasi produk, diferensiasi, kemudian strategi. Ya, pesan saya seperti tadi, apapun yang terjadi, faktor eksternal, persaingan, pelanggan, dan sebagainya, kuatkan diri kita. Jadilah gula yang manis sehingga semut itu datang. Ya, Dr. Terry kan begitu. Nah, bagaimana manis yang dibutuhkan itu yang perlu diidentifikasi. Saya kira semua kenal. Cuma mungkin eksekusinya saja yang seringkali teman sekali apa itu seringkali mudah kita identifikasi. Eksekusi itu Pak Budo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wid. Jadi intinya adalah memang sensitivitas tadi itu yang akan memampukan kita untuk melihat sensitif. Tadi yang seperti disampaikan oleh Dr. Terry tadi menarik. Kita mencari cara kira-kira apakah daerah kita ini adalah daerah yang banyak gulanya, gitu kan? Sehingga kita akan mencari di mana kira-kira kita bisa mendapatkan gambaran informasi mengenai berapa banyak investor yang tertarik untuk membuat rumah sakit baru di daerah kita. Nah, kalau misalnya seperti yang Pak Wita disampaikan ya, misalnya masalah perizinan gitu, Bu, pemerintah itu misalnya membatasi, ini kan sudah padat nih populasi rumah sakit gitu ya. Tapi faktanya di Jogja nih Pak, Jogja ini penduduknya cuma 4 jutaan, katakanlah 4 juta, ya sekitar 4 juta, tapi jumlah rumah sakitnya itu 80 lebih. Ini kita hitung rasio antara jumlah penduduk dengan tempat tidur, kalau WHO itu kan hanya untuk menggambarkan akses. Jadi kalau tercapai 1:1000, artinya masyarakat punya akses yang cukup terhadap fasilitas rujukan. Tapi apakah akses ini cukup baik? Belum tentu, karena bisa saja ini hanya baru buka pintu gitu loh Pak. Jadi pintunya kebuka, begitu sampai di sana ada nggak yang dibutuhkan spesifikasi pelayanannya atau berkualitas atau tidak. Nah, contohnya di Jepang itu kalau nggak salah 12 ya banding 1000. Jadi jauh sekali dari kita. 1:1000 itu minimal harus ada 1:1000 supaya seluruh masyarakat bisa mengakses. Nah, tapi kita bicara spesifik misalnya sudah masuk ke sub spesialistik pelayanan, itu akan beda lagi hitung-hitungannya gitu kan. Sama, makanya di Jogja ini udah 80 tempat dan saya itu kalau nggak sakit selama pangsa pasarnya ada, selama kita bisa masuk ke yang namanya niche market ya, jadi celah pasar itu kita bisa temukan, maka kita selalu punya peluang untuk membuka layanan baru yang bahkan belum ada, belum disiapkan oleh rumah sakit sudah ada oleh pemain-pemain lama. Itu yang menjadi daya tarik bagi pemain baru untuk terus masuk dan berdatangan. Yang beli ada kok, ngapain kita nggak ikut ke sana gitu ya. Nah, tapi terus ada situasi lain yang disebut sebagai red ocean gitu, ketika tingkat kompetisi itu sudah terlalu jenuh. Nah, itu yang juga perlu mungkin itu sedikit tambah ya. Mungkin Pak Wid atau Pak Dr. Terry ya bisa ini lagi, menambahkan lagi, atau mungkin
apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta ya? Kira-kira situasi apa yang Bapak Ibu peserta ini hadiri yang kemudian nanti harusnya bisa kita tuangkan ke dalam Renstra, berdampak nggak terhadap masa depan rumah sakit Bapak Ibu sekali? Silakan. Baik Bu, Pak Teri. Sore, saya Dr. Asep dari Rumah Sakit Cipayung, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan mungkin untuk Renstra ini apakah terkait dengan perubahan yang mungkin bisa terjadi. Memang kita cerita bisa untuk Renstra itu ya 5 tahunan, tapi kemudian sesuatu terjadi seperti misalnya wabah COVID kemarin, itu kan bisa ada perubahan di tengah-tengah. Dan kemudian juga ada hal-hal yang tadinya kita rencanakan kemudian ada pembatalan, tapi bisa saja dari dinas tiba-tiba biasanya terkait lahan yang mungkin ada perluasan itu selamat sore. Iya, mungkin Seperti yang kerangka saya sampaikan tadi ya, Dok, itu Renstra itu 5 tahunan, ya dalam proses 5 tahun itu, periode itu, dilakukan monitoring dan evaluasi. Ya, bukan. Tapi tetap misalnya kita Renstra tahun 2025 sampai 2029. Nanti itu ya kalau ini wajar ya, jangan yang gitu itu ditulis itu realisasinya seperti apa, karena data historis selama 2 tahun itu juga kita gunakan karena mempunyai daya prediksi ke sisa 3 tahun berikutnya, karena nyambung terus itu ya, nyambung terus angka 2 tahun itu ke 3 tahun berikutnya. Nah, 2 tahun yang telah terlalui beda dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya 2025 dan 2026. Maka Renstra pembaruan nanti isinya yang 25, 26 adalah actual sesuai dengan fakta. Baru kita merencanakan yang 2027, 28, 29 menyesuaikan data historis 2 tahun itu dan perubahan lingkungan yang terjadi baik lingkungan eksternal maupun internal. Ya lebih-lebih seperti peristiwa COVID itu di tahun 2020, tahun 2021 kita punya Renstra, katakanlah tahun 2018 sampai tahun 2024. Wah, sudah pasti berubah kayak karu-karuan. Karena ada tahap di tahun 2022, 2023, 2024 pasca COVID itu pasca pemulihan ya. Itu namanya manajemen keberlanjutan atas suatu peristiwa luar biasa yang telah terjadi, itu tentu berbeda dengan periode-periode normal. Jadi 2023, 2024 itu perlu dilakukan revisi atas kondisi yang disebabkan karena COVID-19 pada waktu itu. Iya Dok, setuju saya dilakukan perubahan. Tapi jangan buat Renstra baru yang periodenya 5 tahun ke depan lagi. Tetap yang 5 tahun semula itu sepenggal realisasi, sepenggal masih prediksi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya silakan. saya tambah sedikit buat Dr. Asep bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Wisnu kemarin ya, bahwa Renstra RSUD ya kita harus mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan. Karena kan RSUD ini kan hanya UOBK, unit yang misalnya unit organisasi khusus itu kan. Sedangkan OPD kita kan dinas kesehatan. Jadi apa yang menjadi istilahnya Renstra di dinas kesehatan wajib kita ikutin. Ya.
Jadi kita tidak bisa ucuk-ucuk kita jalan sendiri. Karena apa yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan, kita adalah pendukungnya. Kita harus mendukung mereka. Permasalahan nanti misalnya ada KLB tambahan atau apapun, nah nanti kita juga harus mengikuti kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk misalnya merubah Densra kita. Nah, atau misalnya kalau misalnya seandainya karena memang kita awal susun Densra kita itu kurang optimis, tahun-tahunnya 2 tahun kita sudah mencapai seperti kata Pak Wid, evaluasi 2 tahun sudah tercapai semua, ya mau nggak mau kita harus mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk perubahan Densra Densra sisa 3 tahun lagi untuk perubahannya. Mungkin itu. Jadi semuanya adalah berdasarkan dari Densra Dinas Kesehatan. Kita butuh yang selama ini yang mengawal kita itu untuk ke hal demikian. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Terry. Mungkin dari Bu Putu ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya tadi udah lengkap sih ya oleh Pak Wid dan Dr. Terry. Mungkin dari ini aja Dr. Asep misalnya, apakah ada masih ada yang mau ditanyakan lagi dari penjelasan para narasumber itu tadi? Enggak, cukup terima kasih Dr. Terry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan dari RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua hal yang perlu kami tanyakan. Pertama tentunya sempat saya tanyakan di pertemuan, tetapi mohon maaf, ini off kamera ya, nah sinyalnya. Tapi belum statement ada itu terkait dengan posisi restoran rumah sakit. Kemarin dijelaskan salah satu bicara bahwa posisinya adalah merupakan lampiran dari restoran Dinas Kesehatan. Kalau betul-betul merupakan lampiran dari restoran Dinas Kesehatan, itu nanti bentuknya seperti apa? Karena kemarin Pak Wisnu itu sudah memberikan materi tentang sistematika restoran rumah sakit daerah dari bab 1 sampai bab 7 tidak salah, itu sudah rinci. Nah, kalau kemudian restoran rumah sakit daerah merupakan lampiran dari restoran Dinas Kesehatan, itu nanti munculnya di bagian mana? Kemudian yang kedua terkait dengan materi siang hari ini, terima kasih Pak Dr. Terry dan Pak Widartoyo. Mungkin kami sampaikan bahwa rumah sakit Bendan Kota Pekalongan itu masuk dalam kompetisi tinggi. Kenapa? Karena Kota Pekalongan itu penduduknya 315.000 jiwa, 9 rumah sakit. Dari 9 itu 2 rumah sakit milik pemerintah daerah, yaitu RSUD Bendan milik pemerintah Kota Pekalongan, dan RSUD Kraton milik pemerintah Pekalongan, tetapi lokasinya di tengah-tengah Kota Pekalongan. Sedangkan 7 rumah sakit lainnya adalah swasta. Selama ini kita dibantu atau pasien yang berobat artinya dari daerah tetangga, ada Kabupaten Pekalongan, nah, apa saja yang terakhir ini, di mana sebetulnya pasien yang berobat ke Bendan itu mayoritas dari Kabupaten Pekalongan. Sudah ini ada kebijakan dari pemerintah puskesmas yang belum merujuk pasien JKN ke 3 RSUD milik Kabupaten Pekalongan. Jadi ini memang berdampak sekali terhadap yang melalui itu tidak ada masalah. Itu sudah pulang, kemudian kontrol lagi, mereka sudah tidak bisa. Karena puskesmas tidak boleh merujuk selain RSUD milik Kabupaten Pekalongan. Jadi apakah pertanyaannya, apakah kita harus seperti itu? Sampai saat ini memang pemerintah Kota Pekalongan tidak ikut-ikut kebijakan itu, artinya pasien diberi kebiasaan untuk memilih rumah sakit yang mereka pilih.
Mungkin itu mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bu Putu. Iya, jadi sebenarnya pernyataan bahwa renstra rumah sakit menjadi renstra dinas kesehatan itu bukan merupakan suatu pernyataan yang sifatnya legal gitu ya. Maksud saya bukan sifatnya sesuatu yang diatur oleh regulasi. Jadi bukan hitam di atas putih berdasarkan peraturan menteri siapa atau peraturan pemerintah yang mana gitu, tidak. Tetapi kita yang menerjemahkan gitu. Jadi kita menerjemahkan bahwa karena rumah sakit itu harus punya renstra sendiri yang terpisah dengan renstranya dinas kesehatan, sesuai dengan kepentingannya tadi ya, rumah sakit menghadapi kompetisi, dinas kesehatan kan nggak ada kompetisi. Jadi bunyi renstranya akan jauh berbeda. Nah, sehingga dengan kebutuhan-kebutuhan yang penuh dengan fleksibilitas tadi, maka rumah sakit daerah menyusun renstra, tetapi tidak jadi satu dengan renstranya dinas kesehatan. Nah, tetapi untuk memfasilitasi supaya renstranya rumah sakit ini tetap masuk dalam pembahasan, karena rumah sakit kan masih instansinya pemerintah ya, dan punya hak untuk mengakses APBD. Jadi semaju apapun rumah sakit itu, sekaya apapun misalnya ya rumah sakit daerah, apalagi di DKI itu cash flow-nya kan luar biasa ya, revenue-nya luar biasa dan segala macam. Tetapi dari semua segmen pasar yang dilayani oleh rumah sakit daerah ini, kan ada sebagian dari pengguna itu yang adalah pasien-pasien yang disubsidi, ya enggak? Ada masyarakat yang tidak mampu di situ. Ada misalnya penduduk yang di pinggir bantaran kali gitu ya. Kalau di DKI kasusnya kan seperti itu. Ada orang-orang yang memang butuh disubsidi oleh pemerintah. Nah, inilah yang menjadi tugasnya rumah sakit yang nyantol dengan tujuan pembangunan kesehatan yang ada di dinas kesehatan. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat makanya harus nyambung dengan RPJM DPP juga ya. Jadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan di daerah itu secara general itu kan akses pelayanan dan mutu pelayanan ya. Dengan bahasa apapun dikemas, tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya itu supaya masyarakat kalau sakit dia bisa dilayani dengan sebaik-baiknya, tidak antri terlalu lama, tidak kesulitan dengan birokrasi dan sebagainya, hal-hal semacam itu. Dan pelayanan yang dicari itu ada di rumah sakit yang ada di wilayahnya si Pak Kepala Daerah ini, gitu kan. Nah, tugasnya siapa ini untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan bermutu tadi? Kan tugasnya sektor kesehatan, nggak mungkin sektor pendidikan atau yang lain kan. Nah, sektor kesehatan ini siapa? Ada dinas kesehatan, ada puskesmas, ada rumah sakit daerah, dan ada yang lain-lain juga, ada balai dan sebagainya. Nah, sehingga kelihatan bahwa rumah sakit daerah itu satu dari sekian banyak komponen yang ada di dalam sektor kesehatan, sistem kesehatan di daerah tersebut. Nah, sebagai salah satu komponen ya, maka rumah sakit daerah ini punya peranan penting untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang menjadi tupoksinya rumah sakit daerah. Tentu tidak semua tujuan di sektor kesehatan, karena ada tugasnya puskesmas di situ, ada tugasnya balai labkes, ada bahkan mungkin kalau ada poltekesnya milik Pemda misalnya ya, ada di situ SDM dan sebagainya. Nah, rumah sakit apa tupoksinya? Itulah yang menjadi fokus dari rumah sakit untuk bagian dari RPJMD yang diturunkan menjadi renstranya dinas kesehatan dan kemudian menjadi salah satu tujuan di dalam renstranya rumah sakit daerah. Nah, sehingga dengan demikian maka rumah sakit daerah berhak mengakses APBD yang tujuannya untuk mencapai tadi tujuan pembangunan sektor kesehatan yang menjadi tupoksinya rumah sakit daerah, antara lain pelayanan untuk masyarakat tidak mampu tadi. Nah, tapi selain dari pelayanan ini kan rumah sakit punya tujuan-tujuan lain. Meningkatkan revenue, meningkatkan akses, apalagi kalau mau jadi internasional. Beda caranya dengan menyiapkan pelayanan untuk pasien yang tidak mampu tadi, katakanlah BPJS PBI.
Yang dipentingkan mereka kan mutu pelayanan dan akses. Tapi kalau yang internasional tadi mungkin beda lagi pelayanannya. Nah, tercover di dalam dinas kesehatan gitu ya, rensranya dinas kesehatan, sehingga rumah sakit perlu ada bagian-bagian di dalam rensra itu yang memuat inovasi layanan tadi, memuat program dan sebagainya ya, sehingga nanti ujung-ujungnya itu ada anggaran untuk pengembangan kapasitas, ada anggaran untuk meningkatkan mutu, ada anggaran untuk nambah sarana prasarana dan sebagainya yang dalam rangka untuk melayani segmen yang internasional tadi, misalnya seperti itu. Nah, sehingga secara logika ya, rensra dinas kesehatan, rensra rumah sakit ini tidak boleh ditinggal oleh dinas kesehatan. Itu karena di sana ada tujuan pembangunan kesehatan daerah yang salah satu bagiannya itu dicapai dengan pelayanan yang ada di rumah sakit daerah. Jadi dinas kesehatan itu tidak boleh meninggalkan rumah sakit daerah ketika dia membahas rensranya dinas. Itu yang dimaksud dengan lampiran tadi gitu ya. Nah, mengenai bentuknya ya lagi ke format BLUD tadi. Jadi kalau yang sebagaimana kami jelaskan di kelas yang satunya ya, bahwa untuk rensra BLUD itu saya bukakan dulu tadi. Zoom saya malah mati. Jadi rensra BLUD tadi mungkin Mas host ya bisa membantu membuka website kita yang ada template rensra tadi. Nah itu kita ikuti aja bab-babnya sesuai dengan rensra BLUD yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, oleh Kemendagri. Nah ini sebenarnya hanya cara kita saja untuk mengurangi yang biasanya kita hadapi secara birokrasi. Secara birokrasi itu kalau rensra kita itu formatnya berbeda dengan rensranya dinas kesehatan, kemudian nanti akan ada kesulitan pada saat pemerintah daerah itu melakukan konsolidasi. Biasanya terus rumah sakitnya disuruh, tolong perbaiki formatnya disesuaikan atau bentuknya dan sebagainya ya. Nah, kita menghindari itu gitu sehingga kita menggunakan template ini. Tetapi jika stakeholders Bapak Ibu sekalian tidak mempermasalahkan ya mengenai template tadi, maka silakan menggunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ini yang tadi ya format yang ditampilkan tadi sesuai dengan BLUD tadi itu hanya semacam format dasar saja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa Pemda saya nggak masalah kalau saya bikin bisnis plan misalnya, bahkan seperti itu ya, yang isinya di dalamnya itu tidak terlalu banyak bicara tentang struktur organisasi, detail job tugas pokok dan fungsi dan sebagainya, tapi kami lebih fokus penekanan pada proyeksi, bagaimana proyeksi pasar, proyeksi pelayanan, bagaimana proyeksi keuangan. Kami lebih fokus ke situ karena Pemda kami meminta itu. Silakan itu dimasukkan dalam rensra. Jadi tidak kaku gitu ya. Nah itu akan sangat tergantung pada bagaimana penerimaan dari stakeholders Bapak Ibu sendiri terhadap rensra tersebut. Mungkin seperti itu. Apakah cukup menjawab yang ditanyakan tadi ya oleh rumah sakit? Terima kasih. Dengan yang kedua mohon masukannya. Ya, mungkin dari Pak Widartoyo dan Dr. Terry mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, gini, sejalan dengan PP 18 tahun 2016 terbitlah Permendagri 79 tahun 2018 yang menempatkan rumah sakit daerah sebagai UPT-nya Dinas Kesehatan. Tetapi PP 18 tahun 2016 itu kan telah diubah dengan PP 72 tahun 2019 di mana posisi tetap di Dinas Kesehatan tetapi sebagai UOBK. Nah, ketika PP 72 tahun 2019 itu terbit, Permendagri 79 belum dilakukan perubahan yang acuannya adalah PP 18 itu. Maka terdapat perbedaan ya antara Permendagri 79 dengan PP 72. Nah, menurut pendapat saya pribadi,
Apabila terdapat perbedaan antar dua peraturan, adalah peraturan yang lebih tinggi. Nah, peraturan yang lebih tinggi, hubungan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, memang rumah sakit di bawah dinas kesehatan sebagai UBK hanya melaporkan 3 jenis laporan. Laporan keuangan, laporan sarana prasarana, dan laporan tentang kepegawaian. Nah, sedangkan mengenai perencanaan, baik perencanaan strategis maupun RBA, itu tidak mampir atau tidak diamankan untuk dilaporkan bahkan dari rumah sakit kepada dinas kesehatan. Namun, ini pendapat saya juga ya, disclaimer, karena kebijakan kesehatan di daerah itu berada di tangannya dinas kesehatan, isi dari Renstra, isi dari RBA, tentu juga ya, karena dinas kesehatan itu pada dasarnya adalah regulator, gitu. Kita sebetulnya dua fungsi yang misalnya stratanya sama ya, antara dinas kesehatan dengan rumah sakit. Dinas kesehatan itu lebih banyak ke UKM-nya, ya rumah sakit banyak ke UKP-nya, gitu ya. Kebanyakan adalah seperti itu. Nah, praktek di daerah, Mbak Budo, itu macam-macam ya. Pas sebelum perubahan adanya PP 72, PP 18 masih sampai sekarang berjalan, dan masih banyak juga rumah sakit sebagai UPT, atau meskipun sudah UBK tapi masih seperti UPT. Dan ada, meskipun terbit dulu PP 18, meskipun terbit Permendagri 79, rumah sakit seakan-akan masih seperti SKPD. Itu juga ada yang seperti itu. Sebetulnya terbitnya PP 72 tahun 2019 itu mengembalikan rumah sakit daerah, apalagi yang BLD, ya, seperti belum terbit PP 18, belum terbit Permendagri 79. Dalam hal apa? Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Jadi perencanaannya adalah fleksibel, mandiri, pelaksanaannya juga mandiri, ya meskipun KPK tapi tidak mampir-mampir dinas kesehatan. Kemudian pertanggungjawabannya cukup dilaporkan, tidak diintegrasikan ke pertanggungjawaban keuangan SDM dan Satpas Dinas Kesehatan. Ya, filosofinya mana mungkin kesehatan mengintegrasikan atau mempertanggungjawabkan ya rumah sakit, padahal ketika perencanaan dinas kesehatan juga tidak terlibat dalam proses itu. Mana mungkin dinas kesehatan ikut mempertanggungjawabkan rumah sakit, uang dalam pelaksanaan anggaran rumah sakit itu diberikan full dan fleksibilitas, ya begitu. Tapi prakteknya macam-macam memang, monggo. Menurut saya jalan tengahnya itu dilampirkan saja. Karena kalau masuk ke renstranya dinas kesehatan nggak muat itu. Dari aspek uang aja. Dinas kesehatan nggak boleh pinjam. BLUD boleh pinjam. Dinas kesehatan tidak ada pos pembiayaan. Rumah sakit tidak ada pos pembiayaan. Dinas kesehatan tidak boleh punya silpa. Rumah sakit punya silpa. Nah gitu. Jadi nanti antara air dan minyak ini mau dicampur ya nggak bisa baur gitu. Nah, karena nggak bisa baur, kantongi sendiri minyaknya, kantongi sendiri airnya. Itu Pak Wudu. Terima kasih Pak Wid. Dari Dr. Terry, ada yang ditambahkan? Nah, saya cukup itu dari Pak Wid sama Mbak Putu, cukup jelas. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu akan dijelaskan penugasan yang nantinya akan bisa Bapak Ibu kerjakan sebelum kita akan menuju pertemuan 3 oleh